Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Hendri Silalahi SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM 24144289. Pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 2 Pangaribuan. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Semuanya berdiri. Ucapkan salam kepada Bapak Guru kita. Selamat pagi. Fisika. Bisa, pasti bisa. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, Bapak ini pengecek kehadiran peserta didik ya. Adelia, Hadir Pak. ya. Aisyah, Hadir Pak. Audia, Hadir Pak. Glenn, Gimana itu? apa rasanya? Sakit, Pak. Pak. Sakit ya, kalau dokter supaya sembuh ya. Tisar, Baik, Pak. Jakarta. Hadir Pak. Kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu materi lanjutan daripada materi yang minggu lalu, yaitu masih pemikiran terkait pengukuran. Coba kita perhatikan gambar yang ada pada slide. Ada anak didik kami yang bisa mengindikasi kegiatan apa yang dilakukan pada gambar? Ya, silakan beri. Pertama, Pak, saya sangat memulai. Ya. Pada pertama, menunjukkan bahwa alat itu berfungsi sebagai unsur dari volume BBM, biasa disebut sebagai potensi, Pak. Oke, katanya. Perkenalkan nama saya dari akan melakukan teknik menunjukkan tangan Ya. yang biasanya mengukur. Nah, gambar yang pertama ini adalah yang bisa dikatakan sebagai seorang desainer, atau kalau di daerah kita dikatakan ini seorang tukang penjahit mengukur baju ya. Terutama dari peserta didik kami yang cita-citanya misalkan jadi desainer, bisa memastikan dong ya, misalkan nanti dari kuliah bisa mengambil jurusan desainer. Jadi tujuan pembelajaran kita saat untuk pertemuan ini, nah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan kemampuan keterampilan dalam yang pertama, menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur. Yang kedua, menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur lengkap dengan nilai ketidakpastian. Yang ketiga, membuat kesimpulan dari hasil percobaan dan hasil praktikum. Nah, yang keempat, mengomunikasikan hasil percobaan baik secara lisan maupun tertulis. Baik, teknik pembelajaran yang Bapak berikan untuk hari ini ya adalah itu PBL. Tahu PBL ya? Jadi PBL itu nanti Bapak kasih orientasi masalah, sudah Bapak arahkan untuk berdiskusi, membentuk kelompok, kemudian Bapak bagikan nanti sebuah LKPD yang dari siswa, kita selesaikan, kita evaluasi, kemudian nanti peserta didik menyimpulkan dari hasil masalah itu. Baik, bisa kita perhatikan untuk orientasi masalah bisa diperhatikan. Suatu hari, dilakukan guru sekolah, Dora, Ani, dan Tifa ditugaskan menjadi tim teknisi pengukur. Mereka harus mengukur berbagai benda yang berbeda ukuran dan bentuknya, seperti buku, diameter pensel, atau diameter tutup buku. Alat ukur yang tersedia hanya Polaris, Tanpa Solar, dan Mikrometer Scope. Nah, bagaimana cara mereka
disajikan ada sebuah buku dan ada sebuah pensil, ada kuku potong, ada alat ukur. Sementara alat ukur yang tersedia katanya hanya ada mistar atau garis, kemudian jangka sorong dan mikrometer skrup. Yang menjadi masalahnya nanti apa yang harus dilakukan mereka, si Diva tadi dan kawan-kawan, untuk melakukan pengukurannya. Apa yang harus mereka lakukan? Jadi untuk saat ini peserta didik kami silakan tuliskan dulu di buku masing-masing apa rumusan masalah yang kalian dapatkan dari sini. Rumusan masalah itu kira-kira apa yang akan dilakukan? Jadi sebentar anak didik kami tuliskan. Kita akan cek dulu. Perhatikan kalau kelompoknya, perhatikan untuk apakah sudah pas ini kelompoknya pertemuan sebelumnya yang sudah disepakati. Coba diperhatikan nak. Dari situ kawannya semua pas sesuai? Pas sesuai. Oke, coba Bapak ambil dulu ya sesuai kelompok. Kelompok 1, coba tunjuk tangan. Ada kelompok 1. Oke, kelompok 2, lengkap. Oke, kelompok 3, sesuai? Kelompok 4, ya sesuai ya. Oke, Pak. Baik. Bapak akan membagikan LKPD setiap kelompok yang akan kita selesaikan di pertemuan ini. Ya, coba diperhatikan di LKPD-nya. Di situ tuliskan nanti nama kelompok. Nama kelompoknya sudah kita sepakati. Kelompok 1 tadi adalah kelompok mistar. Kelompok 2 adalah jangka soro. Kelompok 3 bisa dituliskan langsung mikrometer skrup. Dan kelompok yang keempat kita sepakati nama kelompoknya adalah stopwatch. Oke, silakan dituliskan, dilengkapi dulu. Baru kelas dan semesternya silakan diisi. Hari dan tanggalnya, tahu kan hari ini kan? Jangan sampai lupa. Iya. Hari Rabu 16 Juli 2025. Ya. Sebelum kita mengerjakan KPD, Bapak sedikit ingin perkenalkan alat-alat ukur yang ada di depan. Ini apa ini? Nah, ada yang tahu? Ya. Namanya Mister Pak. Mistar, oke. Yang kedua, Jangka sorong Pak. jangka sorong. Yang ketiga, ya, Mikrometer skrup, Pak. iya semua benar ya. Sudah mengetahui identifikasi karena minggu lalu itu sudah pernah kita pengenalan alat ukur. Skrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer skrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar racet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau lurus, buka skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur.
bergeser menjepit objek yang akan diukur. Nah, skala utama, jadi pengukuran akhir itu skala utama ditambah skala Lonius. Tadi skala utamanya 11,5 mm. Untuk skala Loniusnya, garis yang berimpit skala utama dengan skala Lonius tadi di angka 46. Jadi skala yang terukur dikali skala Lonius, sudah, atau NST. Berarti NST-nya tadi berapa? 0,01. Makanya 46 dikali 0,01 hasilnya 0,4. Bisa kira-kira untuk di kilometer sektor? Bisa ya? Nah, yang kemudian untuk jangka sorong. Jangka sorong, sudah? Supaya kita lebih paham, para pembagian setiap kelompok cara menggunakannya. Ini untuk kelompok 4 dan kelompok 1. Nah, cara menggunakan jangka sorong. Sekarang kita lihat untuk jangka sorong. Jangka sorong misalnya kita ukur yaitu diameter dalam. Coba ambil satu ini, dan baru dikunci diameter dalam. Lihat diameter dalam 1 milimeter. Makanya kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Satu garis ya. Jadi seperti itu nanti dibaca. Sudah? Jadi hasil pengukurannya sekarang Lonius 5 dikali NST. Bisa jelas? Bisa. Nah, sebelum kita melakukan praktikum supaya lebih semangat lagi, supaya lebih fokus lagi. Siap? Kita fokus? Siap. Oke, Bapak undang dulu untuk ice breaking supaya lebih fokus lagi. Anak kami semua silakan berdiri. Siap ya? Siap, Pak. Semangat? Ya. Kalau Pak bilang nanti teguh fokus, melihat, mendengar, baru mengingat dan fokus. Oke, kita mulai ya. Teguh fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi ya. Ayo fokus. Teguh fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, luar biasa. Silakan tidak menggunakan objeknya. Kita sepakati yang pertama kita ukur. Ayo semua bekerja. Kita ukur, siapkan objek yang diukur tadi. Mana tadi? Objek yang diukur tutup botol minum. Kita sepakati. Kemudian buku tulis. Ya, buku tulis. Siapkan untuk yang menuliskan nama. Oke? Ya, silakan dilaksanakan. Panjang botolnya berapa? 21. Nah, satu aja sampai salah. Satu aja jangan sampai salah. Itu ingat, perhatikan ya, harus benar ya. Bagaimana kelompok 4? Ada kendala? Bisa ya? Tapi sudah boleh buku? Kalau sudah lupa? Diameter luar, Pak. Oh, diameter luar tutup botol. Ya. Berapa hasilnya? 5,58 cm. Iya, harus tetap ada satuannya lah, besaran dan satuannya ya, sesuai yang kita pelajari harus lengkap. Sudah dituliskan di tabel datanya. Sudah, yang tuliskan ya, jangan sampai lupa. Oke, baik. Sudah siap semua ya? Datanya sudah tidak? Datanya sudah siap ya? Data sudah siap? Sudah, oke. Ada kira-kira kelompok yang mau tunjuk diri atau yang duluan mau presentasi? Ada? Kelompok 1? Datanya sudah siap? Datanya sudah siap? Oke, silakan dipresentasikan hasil. Ayo kita dengarkan kelompok 1 yang bersedia membacakan hasil data penelitiannya. Ayo, silakan. Silakan sudah di sini. Siap untuk semuanya. Selamat siap. Nah, pertama di sini dari kelompok 1 izin menjelaskan tentang alat ukur baja. Nah, di sini teman saya
hasil kerja rombongan. Oke, hasil pengukurannya dibacakan hasil pengukurannya. Jadi untuk hasil pengukuran yang kami dapat, diameter dalam bentuk botol menggunakan mikrometer sekrup itu tidak ada karena tidak bisa juga kami ukur. Kemudian menggunakan jangka sorong itu 5,35 cm, menggunakan penggaris 5,4 cm. Dan untuk diameter luar tutup botol dengan menggunakan mikrometer sekrup juga tidak bisa. Dan menggunakan jangka sorong 5,79 cm, menggunakan penggaris 5,7 cm. Kemudian panjang botol menggunakan mikrometer sekrup itu tidak bisa, begitu juga dengan jangka sorong. Nah, menggunakan penggaris 21,5 cm. Untuk tebal buku tulis menggunakan mikrometer sekrup itu 6,85 mm dan menggunakan jangka sorong 0,68 cm. Kemudian menggunakan penggaris 0,8 cm. Untuk lebar buku tulis menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong tidak bisa, dan untuk menggunakan penggarisnya 18,2 cm. Kemudian panjang buku tulis sama juga halnya dengan lebar, mikrometer sekrup dan jangka sorong tidak bisa, dan untuk alatnya yang menggunakan penggaris 25 cm. Sekian data yang kami dapat, saya kembalikan kepada moderator. Nah, cukup penjelasan dari kelompok kami tentang alat pengukuran teman. Jika ada kata yang salah, kerjakan. Alat yang mohon maafkan. Kira-kira yang memberikan tanggapan jelas, Mas? Masuk. Iya, oke, berikan tepuk tangan mereka. Nah, dari sesuai hasil diskusi kita, hasil pengamatan kalian untuk menjawab permasalahan tadi, si Diva tadi, apa yang dilakukan mereka? Sudah? Apa yang dilakukan mereka pada saat yang pertama itu pada saat mengukur diameter luar untuk botol, yang digunakan itu menggunakan diameter, yang digunakan itu hanyalah jangka sorong mikrometer sekrup, tetapi menunjukkan hasil pengukuran yang berbeda. Sudah? Kemudian, kenapa dia berbeda? Karena memiliki tingkat ketelitian. Itu yang membuat ketelitian setiap alat ukur itu berbeda-beda. Makanya semakin kecil ketelitian alat ukur, maka alat ukur itu semakin bagus atau teliti. Dan kedua, pada saat mengukur diameter dalam, yang bisa digunakan adalah jangka sorong. Oke, tinggal mengukur diameter dalam yang digunakan hanya bisa menggunakan jangka sorong. Yang ketiga, pada saat pengukuran tebal buku menunjukkan hasil pengukuran yang berbeda karena alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Mengukur tebal buku, contoh kita menggunakan mengukur tadi ketebalannya menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong, atau misalkan menggunakan mistar, bisa kita ukur sebenarnya. Cuman hasilnya bagaimana? Berbeda. Dikarenakan apa? Memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Sudah? Bisa? Yang keempat, pada saat pengukuran panjang buku dan lebar buku, yang digunakan hanya mistar. Dikarenakan ukuran objek lebih besar daripada batas alat ukur. Tidak mungkin kita mengukur panjang buku tulis menggunakan mikrometer sekrup. Dikarenakan apa tadi? Batas ukur mikrometer sekrup lebih kecil daripada ukuran buku. Misalnya kamu disuruh mengukur, atau sekali kami disuruh mengukur panjang lapangan menggunakan meter atau 5 meter, bisa digunakan? Bisa, cuma menambah kerjaan. Berapa kali pengukuran? Ukur 5 meter, mundur lagi ukur 5 meter. Jadi keterampilan dibutuhkan ya. Jadi yang kita butuhkan mengukurnya seperti tadi, Pak. Itulah pekerjaan daripada si kontraktor menggunakan teropong meter itu. Bisa? Pernah lihat kan? Iya, oke. Nah, jadi menjawab pertanyaan, benda yang dapat diukur jangka sorong kira-kira apa? Kelompok satu. Benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong itu seperti diameter tutup botol, Pak. Iya, benar. Kemudian, benda yang dapat diukur mikrometer sekrup. Kelompok tiga. Apa kira-kira bisa diukur?
tersebut? Saya Pak. Ya, silakan ditanggapi. Itu mengikuti ketebalan Pak. Mengukur ketebalan. Contoh objek yang diukur apa kira-kira? Berat. Ya, plat. Apalagi? Umur Pak. Umur. Jadi seperti dia. Memberikan tentang. Beda yang dapat diukur garis. Kira-kira seperti apa? Saya Ya. beda yang dapat diukur oleh secara garis contohnya seperti meja. Beja. Apalagi? Meja di bawah. Masuk di lah. Oke. Berikan close. Jadi hasil daripada kesimpulan daripada kegiatan belajar kita hari ini bahwa pada saat mengukur objek yang diukur kita harus mampu memilih jenis alat ukur yang sesuai. Supaya apa? Supaya hasil pengukuran yang didapatkan akurat. Jelas? Bisa? Jadi jelas benar hari ini? Ada kira-kira yang mau bertanya? Semua sudah jelas? Oke, tepuk tangan buat kita semua hari ini. Sekarang silakan kelasnya dirapikan, bukunya ditutup. Kita akan sebentar melakukan asesmen atau memberikan waktu 20 menit. Alatnya diletakkan di tengah beserta bukunya dirapikan. Sudah? Oke? Sudah? Bapak berikan waktu pekerjaan yang 5 menit, ya? Sudah kita semua sudah siap? Sudah siap kita lakukan asesmen? Sudah? Oke. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya? Ya? Sudah Pak? Sudah siap? Ya. Sudah semua siap? Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Dari kelompok 1, silakan diletakkan di sebelah kiri. Semua? Oke. Kemudian, nah, kita akan langsung koreksi, kita akan cek untuk aturannya dari kelompok 1 diroket ke kelompok 3, begitu juga kelompok 2 ke kelompok 4. Sudah? Ayo, silakan diberikan diroket. Perhatikan sudah semua? Siap kita koreksi? Sudah semua dapat bagian? Sudah? Oke sudah ya. Kita akan koreksi untuk jawabannya. Nomor 1 tadi coba dibacakan kelas. Soal nomor 1. Perhatikan tabel di bawah ini. Jurus adalah alat ukur atau sebagai diri yang tepat mengenal dengan diri di kepastian alat ukur atau gerakan. Siswi tidak memiliki masing-masing alat ukur. Setiap alat ukur dapat dipasangkan lebih dari satu nilai tidak kepastian. Ya, nomor 1 apa? Dijurutkan kemana? Nomor 1 dijadikan ke apa? Ke H. Iya, ke H. Silakan dicek list. Kalau benar-benar. Ya, dari yang koreksi. Yang koreksi sudah. Siapa kira-kira yang dapat nilai 90? Ada yang dapat 90? Nomor sudah ada yang koreksinya. Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, bagus. Ada yang dapat nilai 100. Ada 100 yang koreksinya, ada 100. Oh, ada 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Silakan dikumpulkan. Oke, satu orang. Silakan dikumpulkan. Ya, sudah.
menyelesaikan soal-soal dan mampu menyelesaikan masalah dari hasil analisis yang sudah kita lakukan dari hasil evaluasi ya. Yang kalau dulu kita semua. Baik. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini kita akan melakukan refleksi. Pembelajaran yang saya dapat hari ini adalah saya kita semua dapat mengukur nilai baik kecil maupun besar dengan menggunakan alat ukur yang tepat dan sesuai supaya mendapatkan hasil ukur yang tepat dan akurat. Tentunya dari hasil penelitian yang kita lakukan sekarang, saya juga bisa menentukan alat apa yang tepat untuk menggunakan suatu objek benda. Kemudian ketelitian juga sangat penting untuk mengukur suatu benda karena kita itu harus fokus supaya bisa mendapat hasil yang lebih akurat. Oke, silakan duduk. Untuk refleksi dari Bapak hari ini berdasarkan apa yang Bapak amati, pembelajaran hari ini sudah berjalan 90%. Dan kemudian untuk hasil yang bermakna untuk Bapak lebih senang bisa berkolaborasi dengan siswa pun hati-hati Bapak perhatikan, siswa semakin terlatih menganalisis soal ya, dan juga untuk mungkin perbaikan-perbaikan ke depan nanti dari Bapak akan lebih banyak lagi menggunakan media pelajaran memberikan latihan soal yang sesuai dengan materi yang diberikan guru ya. Jadi itulah untuk pertemuan kita hari ini ya. Siap semangat? Siap. Oke, kita screening dulu. Ayo, kami silakan berdiri semua. Gerak Anda, satu tangan. Ayo ikuti Bapak. Tuliskan angka 1 di belakang tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk di bawah kita. Saya Ya, silakan. sudah pulang kami ini kita berdua. Mari kita berdua. Isu daripada kertas penyesuaian di mana berdiri ini kami sudah merasakan hasil itu dari Tuhan kali ini berusaha segala kami terima kasih. Amin. Amin. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan nanti melaksanakan pengukuran volume suatu benda. Perjumpaan kita hari ini jika ada